Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Widyatul Aulia selaku pengampuh mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Tentu ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Rian Rahman dari prodi PAI semester 6B. Di sini saya akan melakukan micro-teaching terkait pembelajaran PAI di sekolah sesuai RPP yang saya kirimkan kemarin, yaitu mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, teman-teman semua, siswa dari Madrasah Aliyah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan aktivitas kita, melanjutkan pembelajaran kita mengenai sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari sejarah masuknya Islam di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Islam masuk di Indonesia itu melalui banyak teori, banyak jalur. Dan tentu ini merupakan satu pembelajaran yang sangat penting untuk kita semua sebagai orang Islam di Indonesia, yang kita juga tahu bahwa hampir mayoritas 90 atau 95% penduduk di Indonesia itu ya mayoritas beragama Islam. Lalu bagaimana sih Islam bisa menyebar, Islam bisa masuk di Indonesia dan bisa menguasai Indonesia sehingga orang-orang Indonesia hampir mayoritas itu adalah orang-orang Islam? Mari kita kumpas tuntas ya sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nanti ada beberapa teori memang yang akan kami sampaikan dan beserta penemuan-penemuannya. Baik, langsung kita masuk. Yang pertama adalah teori India. Mana sih India ya? India itu adalah Gujarat. Teori Gujarat. Gujarat itu mana sih? Gujarat itu ya India. India itu ya Gujarat. Gujarat itu ya India. Teori ini dicetuskan oleh GWJ, Drawes dan dikembangkan oleh Sonokogrogi dan kawan-kawannya. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia, yaitu Sucipto Wirjosuprapto, yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Lalu apa sih yang mendasari atau menjadi bukti otentik dari teori Gujarat ini? Yaitu pedagang dari India, Muslim Gujarat, yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Dan buktinya adalah corak batu nisan Malik As-Saleh, yaitu sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat, di India. Nah, ini batu nisan Malik As-Saleh yang sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Nah, jadi pada teori India atau Gujarat sama aja, atau Gujarat ataupun India, masuk pada abad ke-13 dengan bukti otentiknya itu adalah batu nisan Malik As-Saleh, yang mana batu nisan ini sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Nah, lalu batu nisan itu seperti apa sih? Ya, gitu kan. Nah, Bapak sudah menerangkan atau saya sudah memasukkan juga bagaimana sih bentuk dari batu nisan Malik As-Saleh. Nah, sebentar, kami ke atas ya.
Sebentar. Nah, ini. Nah, ini adalah batu nisan Malik As-Saleh. Nah, ini batu nisannya berbeda dengan batu nisan yang ada di Indonesia. Kalau batu nisan yang ada di Indonesia ini kan kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau ini kan berbeda. Nah, ini adalah batu nisan Malik As-Saleh, dan di situ juga sudah saya terangkan juga apa arti dari batu nisan tersebut. Silakan adik-adik semua melihat dan memahami, karena kalau kita belajar sejarah itu tidak ada gambarannya, itu memang sangat susah. Lalu kenapa sih ya kita perlu belajar sejarah? Itu kan adalah peristiwa di masa lampau. Itu merupakan peristiwa yang sudah lama dan mungkin tidak akan terulang kembali. Nah, kenapa sih latar belakang kita harus mempelajari sejarah? Karena masa depan, teman-teman perlu pahami bahwa kehidupan yang akan datang, masa yang akan datang itu tidak mungkin lepas dari sejarah. Sejarah yang telah berlalu adalah terciptanya masa depan. Misal contoh seperti ini. Karena kecerdasan di masa lalu, orang membuat lampu, lalu di masa yang akan datang, lampu itu akan berkembang dengan berbagai bentuk jenis. Nah, ini tidak terlepas, dan lampu-lampu yang ada saat ini adalah lampu-lampu yang tidak terlepas dari sejarah di masa lalu. Bagaimana awal pembuatan lampu itu yang mungkin hanya bundar, hari ini ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang segitiga, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan produk sejarah di masa lalu. Jadi sejarah dan masa depan itu berjalan selaras. Kalau kita tidak belajar sejarah, maka ya masa depan tidak akan mungkin tercipta. Maka dari itu, teman-teman semua, kalau teman-teman semua atau adik-adik semua ini ingin dikenang oleh orang banyak, namamu selalu terkenang, maka salah satunya adalah menciptakan sejarah. Karena kalau teman-teman semua, adik-adik semua itu menciptakan sejarah, maka nama adik-adik atau nama teman-teman semua akan selalu dikenang oleh orang banyak. Nah, itulah. Kita next teori selanjutnya. Teori selanjutnya adalah teori Arab atau Mekah. Kemudian selanjutnya adalah teori Arab atau Mekah, yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk di Indonesia langsung dari Arab. Teori ini didukung oleh Cici Van Lur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Bukti dari teori Arab ini adalah, bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina. Nah, bukti dari teori Mekah ini adalah naskah kuno Cina. Nah, itu di bawah sudah, di slide selanjutnya sudah kami masukkan gambar dari naskah kuno Cina. Akan tetapi saya sudah berusaha mencari makna atau tulisan asli dari naskah kuno Cina ini, memang sampai saat ini belum ditemukan. Jadi belum bisa menerangkan terlebih jauh apa isi dari naskah kuno Cina tersebut. Kita next ke selanjutnya. Nah, yaitu ada teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia adalah teori yang didukung oleh Husain Djajiningrat dan Umar Amir Hussein. Bukti otentik dari teori Persia atau Iran ini adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabwik yang berada di daerah Sumatera Barat. Nah, salah satu bentuk keotentikan teori atau bukti teori Islam masuk melalui Persia atau melalui Iran itu adalah ritual keagamaan seperti tabut dan tabot. Nah, teori tabut dan tabot itu apa sih? Teori tabut dan tabot itu adalah kalau di Cilacap itu sedekah laut, tidak jauh berbeda dengan sedekah laut. Nah, teori sedekah laut ini adalah salah satu
bukti bahwa Islam masuk di Indonesia melalui jalur Persia. Seperti itu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan karena kita dibatasi oleh waktu. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.